Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nadia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alat tes psikologi warteg dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Octaviania Darista. Saya Yulia Aurelia. Saya Jessica. Saya Disa Nanda. Oke, sebelumnya kita tuh bakal ngejelasin beberapa dari materi warteg ini. Jadi ada dari penjelasan sampai cara scoring dan cara interpretasinya. Bisa next. Oke, jadi apa sih itu warteg? Jadi tes warteg itu merupakan salah satu jenis psikotes yang dapat menilai potensi masalah psikologi seseorang hingga dapat melihat panduan karirnya. Tes ini adalah tes proyektif, jadi kandidat jadi bakal diminta memproyeksikan gambaran ke depan dengan bekal informasi yang sudah diberikan. Oke, ini sejarah dari wartegnya tersendiri. Jadi warteg ini ditemukan pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Warteg ini juga berasal dari psikologi Gestalt yang dimana manusia itu dibentuk oleh berbagai masa lalunya dan pengalaman yang tidak bisa lepas dari dirinya yang sekarang. Terus tokoh penemu dari tes warteg ini merupakan seorang psikolog Austria Jerman yang bernama Erich Wachter. Tes ini muncul juga karena secara teoritis kepribadian individu akan tergambar dan konstruksinya dalam melihat realita hingga kemudian mempengaruhi cara memproses kejadian dalam kehidupannya. Berikut ada tujuan dari tes warteg. Tes warteg sendiri ini sering digunakan sebagai alat tes psikologi untuk menyeleksi karyawan sehingga dapat membantu mengklasifikasikan kondisi psikologi seseorang berdasarkan kriteria dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dari tes warteg ini untuk menggali lebih dalam mengenai kepribadian individu, karena sampai sekarang tes warteg ini diyakini mampu untuk menggambarkan profil kepribadian dari masing-masing individu tersebut. Next. Setelahnya ada bentuk tes warteg. Nah, bentuknya itu seperti apa? Jadi yang pertama itu ada kotakan. Jadi ada kotak satu titik. Nanti di satu titik ini si klien atau individu menggambarkan bebas, tapi dari satu titik ini. Nah, dari satu gambar itu tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menggambarkan ego, identitas diri dan hubungan dengan orang tua. Jadi untuk menggali hal itu. Lalu yang kedua ada kotak B. Jadi dikasih gambar kayak gitu juga. Lalu si klien itu menggambarkan terserah. Nah, itu tuh tujuannya untuk apa? Ada gambar kayak gini. Itu tuh tujuannya untuk menggambarkan emosinya dia, fleksibilitasnya, dan bagaimana cara dia untuk beradaptasi dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya. Next, lalu ada kotak C. Nah, kotak C gambarnya seperti ini, sama seperti tadi. Fungsi dan tujuannya itu untuk menggambarkan ambisinya dia, prestasinya dia, ketekunan dia, dan terarahan tujuan dia. Apakah dia ingin mencapai masa depannya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya ada kotak D. Ini juga sama, dikasih gambar seperti itu, dan itu dilanjutkan dengan klien yang menggambar secara bebas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan tekanannya dia, kesulitan atau masalah dia, seberapa berat masalah yang dia hadapi. Oke, selanjutnya di sini ada kotak E. Dia tuh menggambarkan individu melihat diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan lingkungan, seperti adanya ketegangan, agresi, dan dorongan. Kemudian yang di sini ada kotak F. Dia tuh tujuannya itu untuk menggambarkan kehidupan emosional dan hubungan dengan lawan jenis. Selanjutnya ada pada kotak G itu dia menggambarkan sensitivitas dan imajinasi. Pada kotak H dia tuh menggambarkan tentang masa depan dan kematian. Selanjutnya kita ada dimensi warteg. Dimensi warteg itu ada 4. Yang pertama itu ada intelektual, emotional, imagination, dan activity. Next. Nah, kalau orangnya imagination itu seperti apa? Itu terbagi menjadi 2, ada kreatif sama komedi. Jadi kalau kreatif itu orang-orang yang suka
dengan hal-hal abstrak, simbol-simbol mistik, filosofis, dan emosional. Nah, orang-orang yang cenderung kreatif itu biasanya bisa mengganggu kehidupannya karena kenapa? Dia tuh terlalu abstrak dan terlalu memiliki gambaran secara luas. Makanya dia juga kalau terlalu kreatif akan mengganggu kehidupan dalam sehari-harinya. Lanjut, kalau combining itu jadi individu yang akan mengambil materi dari sekeliling kemudian diorganisasi dan menghasilkan materi yang berbentuk sesuai dengan dunia luar. Jadi itu maksudnya dia mengambil ilmu atau hal-hal yang dia lihat itu dari dunia luarnya. Nah, itu hasilnya pun akan sama. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu dari dunia luar, yang dihasilkan dari dalam individu itu sendiri itu sama kayak dari yang dunia luar yang dia dapat. Next itu intelektual. Jadi intelektual itu ada spekulatif sama praktikal. Jadi kalau spekulatif itu dia tuh lebih kayak mengutamakan penalaran, teori-teori, dan hal-hal yang cenderung kurang praktis. Jadi ini lebih ke arah menggunakan hal-hal yang dia tahu aja, tapi kayak bukan berdasarkan fakta gitu. Kenapa jadinya kurang praktis gitu. Lalu kalau praktikal dia itu lebih ke secara fakta, dia tuh bertindak sesuai observasi, persepsi, serta ditandai dengan cara berpikir yang teratur. Jadi lebih ke logika tapi kayak tetap disertai dengan hal-hal yang bersifat fakta. Lanjut emotion. Kalau emotion itu dia tuh terbagi menjadi dua, ada introvert dan extrovert. Kalau introvert itu orang yang cenderung fokus pada diri sendiri dan melihat sesuatu dari sudut pandang pribadi dan sensitif. Ini mungkin udah banyak dikenal karena introvert dan extrovert juga sering kita dengar. Kalau misalnya extrovert itu beradaptasi pada dunia luar, mudah beradaptasi dengan lingkungan, easygoing, dan bebas dari kebijakan. Lalu yang keempat itu activity. Jadi itu activity itu terbagi juga menjadi dua. Ada orang yang kontrol dan dinamis. Kalau yang tipe kontrol itu tipe yang menandakan individu tersebut suka mengambil keputusan secara lugas. Dan dia tuh menyukai kayak ketenangan, keteraturan. Jadi dia tuh hidupnya itu kayak nggak suka yang spontan gitu. Dia lebih suka hal-hal yang teratur gitu. Lalu kalau dinamis ini dia justru berbanding terbalik dengan kontrol. Kalau dinamis itu dia menyukai hal-hal baru, dia juga antusias, berani, dia juga percaya diri, dan individu dengan tipe ini tuh suka hal-hal yang menantang, dan kalau dia baru dia percaya diri untuk menghadapi itu. Oke, selanjutnya pada alat tes psikologi web ini validitasnya, validitas itu adalah seberapa jauh tes warteg mampu mengukur apa yang harus diukur. Tes warteg ini juga bisa dikatakan valid jika dapat mengukur aspek-aspek kepribadian individu dengan tepat dan akurat. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji dari validitas tes warteg ini, yaitu ada 3. Pertama ada validitas konstituen, yang kedua ada validitas konstrak, dan yang ketiga itu ada validitas diskriminat. Nah, selanjutnya untuk reliabilitas pada alat ukur tes psikologi warteg ini dilihat dari konsistensi dan stabilitas hasil dari tesnya. Tes warteg juga bisa dikatakan reliable jika hasil tesnya yang diperoleh dari individu pada saat tes dilakukan berulang kali relatif sama. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji reliabilitas dari tes warteg, yaitu ada reliabilitas tes, reliabilitas internal, sama reliable antar penilai. Lalu selanjutnya ada interpretasi tes warteg. Tadi kan di awal sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari tes warteg sendiri dan dimensi-dimensi dari alat warteg sendiri. Kemudian ada interpretasi atau bagaimana cara penilaian pada tes warteg yang memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu ada isi gambar atau konten,
yang dimana ini mencakup yang digambar oleh peserta, misalnya manusia dan binatang atau objek mati, rumah atau pohon, itu dapat mencerminkan minat, kecenderungan, dan cara berpikir dari individu tersebut. Lalu yang kedua ada cara menggambar. Aspek ini melihat bagaimana peserta menggambar, misalnya dari tekanan pensilnya, urutan menggambar, dan komposisi gambar. Nah, cara menggambar ini bisa menunjukkan pola reaksi dan emosi yang mendasari si masing-masing individu tersebut. Lalu yang ketiga ada lokasi gambar. Nah, setiap kotak pada lembar pada tes workshop sendiri memiliki makna tertentu. Penempatan gambar pada kotak ini juga bisa mengidentifikasikan bagaimana peserta memandang dirinya sendiri dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi cara-cara mereka semua menggambar itu dapat diinterpretasikan atau dapat dinilai berdasarkan aspek-aspek yang tadi sudah dijelaskan.